Nah, sebenarnya sejak November 2014, Presiden Jokowi juga sudah meluncurkan 3 kartu yang sudah berjalan hingga sekarang selama 4 tahun lebih, yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan juga Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, kita lihat seperti apa pencapaian dari kartu-kartu sebelumnya. Nah, itu adalah pencapaian selama 4 tahun terakhir. Sekarang saya penasaran bagaimana kemudian 3 kartu sakti lagi yang akan dikeluarkan oleh Presiden jika terpilih Presiden Jokowi dapat melengkapi dari program-program yang sudah ada. Ya, sudah hadir bersama kami ada Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pak Andi Zeadulu, dan juga Caleg Nasdem, ini ada Mbak Oki Asokawati. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Saya akan langsung ke Pak Andi dulu ya. Pak Andi kan sudah kemudian berkecimpung dalam Kementerian Sosial, berarti sudah tahu bagaimana fungsi dari kartu-kartu ini dan bagaimana impact-nya terhadap warga. Nah, dengan ada 3 kartu ini, kartu prakerja, kartu Indonesia Pintar sampai ke kuliah, dan kartu sembako murah, di mana ini akan melengkapi dari kartu yang sudah ada. Ya. Jadi pertama, kalau yang paling berhubungan dengan kami nanti kartu sembako itu ya. Sembako murah. Sembako murah itu ya. Kemudian yang kedua tentunya yang pendidikan itu kita lebih bersyukur lagi sampai ke tingkat kuliah. Karena yang disasar ini kan sama, anak-anaknya orang miskin ini gitu loh. Ya. Jadi insya Allah dengan sistem ini berarti akan mendorong pengurangan kemiskinan jauh lebih cepat, mensejahterakan masyarakat jauh lebih cepat. Karena satu keluarga kalau sudah ada biasanya yang tertua masuk perguruan tinggi dan bisa bekerja cepat, itu satu keluarga itu ikut terangkat sosial ekonomi. Pak Andi sudah katakan dengan program-program kartu yang baru akan kemudian memperbanyak insentif bagi masyarakat miskin dan juga angka kemiskinan dapat diturunkan lagi hingga mungkin mencapai berapa 9% seperti itu ya. Nah, Mbak Oki kan sudah berpengalaman di Komisi 9 DPR berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kesehatan. Seberapa besar impact dari kartu baru ini akan kemudian memperbanyak lapangan pekerjaan atau memberikan sumber daya manusia yang premium? Sebelum ke situ, Robert, Nela, saya ingat betul ketika tahun 2014 Pak Jokowi kampanye dengan memberikan kartu-kartu itu kartu ini gitu kan. Beberapa dari masyarakat kemudian agak mencibir ya, oh kok kartu-kartu begitu ya. Tapi ternyata setelah kemudian kartu Indonesia Sehat yang saya tahu berjalan, itu ternyata menurut penelitian dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu bisa mengurangi kemiskinan. Seperti sampai di bawah 1 digit, cuma 1 digit akhirnya. Tadinya 2 digit, jadinya sekarang angka kemiskinan itu hanya 1 digit begitu. Nah, ini bisa terjadi karena memang dengan kartu-kartu itu, menurut hemat saya, itu mempermudah pemerintah untuk melakukan mapping kira-kira sosial masyarakat mana yang baru dikasih. Terkait dengan KIS ini, kalau saya lihat, KIS ini kan dulu kan merupakan peleburan dari Japsostek, Askes, dan lain sebagainya. Dan kita cuma menjadikan kartu Indonesia Sehat yang kemudian pemakaiannya kita sangat lihat itu bisa mengurangi kemiskinan. Bahkan untuk keluarga yang hampir miskin pun itu bisa dikurangi kerentanannya untuk menjadi miskin. Yang sudah miskin itu juga bisa dibantu menjadi lebih parah lagi. Artinya dengan kartu-kartu ini memang menurut saya memang sangat efektif. Dan terkait dengan kartu yang akan datang. Betul, yang prakerja bagaimana? Prakerja, iya. Selama saya di Komisi 9 memang terjadi kesenjangan antara pendidikan dengan pekerjaan lapangan yang dibutuhkan. Misalnya lulusan SD, begitu kita bersama sekarang di negara kita ini kebanyakan lulusan SD itu tidak mempunyai skill-skill tertentu yang dibutuhkan oleh pihak industri. Oleh karenanya kemudian Pak Jokowi memikirkan bahwa penting sekali diadakan pendidikan vokasi, di mana vokasi ini bisa langsung kerja, sehingga link and match antara pendidikan dengan pekerjaan dibutuhkan itu bisa nyambung. Nah, program-programnya seperti apa tuh Mbak kira-kira untuk bisa membuat dari SD, SMA gitu ya, bahkan kuliah atau setelah lulus nanti mereka bisa mendapatkan pekerjaan? Seperti misalnya kartu prakerja itu nanti diberikan kepada kurang lebih bukan 3 segmen, tapi 3 kelompok masyarakat. Yaitu prakerja yang untuk skilling, diberikan kepada mereka yang belum pernah kerja, kemudian mereka diberikan pengetahuan-pengetahuan atau keterampilan-keterampilan kalau skilling ya, atau prakerja ini untuk yang upskilling.
Untuk mereka yang sudah bekerja, mereka ingin mencari pekerjaan lain yang mungkin dituntut kemampuan atau keterampilan yang lebih bagus lagi. Maka dia bisa pakai kartu itu untuk upskilling atau reskilling. Untuk mereka mungkin yang di PHK, kemudian daripada nganggur, ya, kemudian mereka harus belajar lagi gitu kan, untuk supaya bisa mendapatkan pekerjaan lebih bagus lagi. Nah, untuk belajar lagi ini mereka memakai kartu prakerja untuk reskilling. Jadi Mbak Oki melihat ini, ada yang menarik tadi sebetulnya yang dari Mbak Oki itu tentang BPJS ya. Saya juga anggota DJSN Dewan Jaminan Sosial Nasional dan saya Dirjen Orang Miskin, jadi saya betul-betul memperhatikan. Ada satu yang menarik sekarang sebetulnya, artinya membuktikan keberhasilan daripada itu. Ingat nggak, sebelum 2013 di media, sering sekali kita mendapatkan berita bahwa orang tidak boleh keluar dari rumah sakit karena disandra, tidak bayar. Atau orang miskin dalam sakit. Ya itu, orang miskin tidak diterima atau keluar, tidak boleh keluar karena disandra. Sekarang alhamdulillah sudah nggak ada. Nggak ada lagi orang disandra. Itu saja sudah kelihatan bahwa itu berhasil. Ya walaupun juga BPJS mempunyai PR tersendiri kan, karena BPJS kan rugi terus per tahun. Itu persoalan lain. Itu persoalan lain. Oh enggak, saya harus ngasih tahu nih soal rugi defisit ya. Defisit itu. Jangan masyarakat punya persepsi bahwa KIS itu defisit, artinya itu tidak bagus gitu. Terkait dengan KIS ini ada dua hal bagaimana untuk mengatasi defisit itu. Yang pertama adalah menaikkan iuran sesuai dengan pendapatan atau sesuai dengan perhitungan aktuaria. Tapi saya rasa itu tidak populis ya, tidak populer kalau harus melakukan kenaikan iuran. Tapi yang kedua yang saya hargai sekali di pemerintah, bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah defisit ini. Seperti misalnya Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu terus membayar masalah kekurangan dan membayar kepada pusat-pusat layanan kesehatan. Begitu juga dengan kementerian lainnya. Itu mereka kemudian komit untuk menalangi masalah. Pemerintah tetap komit untuk Betul. Nah, Pak Andi, kalau kita lihat sekarang kan sudah ada program yang sebenarnya mirip ya dengan program yang akan dicanangkan oleh Presiden, misalnya sembako murah. Sembako murah kan itu kalau tidak salah sekarang bantuan pangan. Betul, bantuan pangan ya. Kemudian apa bedanya dengan program yang ada sekarang? Jadi maksud pertama saya kira Bapak Presiden ini membuat sistem, menyempurnakan sistem yang ada. Dari sosialisasi saja itu penamaan itu penting. Betul. Ya. Orang dalam saya sering BPNT dengan BNPT itu beda jauh, tapi nyebutnya juga sekarang namanya apa? Bantuan pangan non tunai gitu loh ya. BPNT. Kemudian kartunya namanya KKS, kartu keluarga sejahtera gitu loh. Nah, saya kira kalau Pak Presiden menyatakan itu sembako, kartu sembako, orang jauh lebih gampang. Berarti ini bukan kartu baru ya? Jadi kartu yang sudah ada, tapi kemudian diubah namanya. Jadi gini, ini sedang kita bahas, sedang kita perdalam lagi, melihat impact-nya dan seterusnya. Ini arah kemana gitu. Ini kan ide Bapak Presiden dalam menyempurnakan semuanya. Kenapa? Karena uang yang diterima oleh PKH itu juga bisa beli sembako juga gitu loh. Karena kan memang diarahkan supaya uang yang didapatkan dari PKH itu, cash itu untuk perbaikan gizi anak-anak. Ya kan? Gizi anak supaya tentu mengurangi stunting, kemudian mempercepat mereka gizi buruk dan seterusnya. Jadi inilah yang Pak Presiden menyatakan akan disatukan, saling memperkuat antara bantuan tadi pangan non tunai itu atau bantuan pangan itu dengan PKH-nya sendiri. Nah ini yang akan dibuat. Jadi berkesinambungan seperti itu. Kalau kita lihat memang mengangkat dari yang paling bawah seperti itu kan, Prastra berupa bantuan pangan non tunai seperti itu dan keluarga harapan. Nah kemudian nanti berkaitan juga kan dengan kartu Indonesia Pintar ini Pak? Sebetulnya yang berkaitan itu pendataannya. Sama dengan BPJS tadi yang menerima iuran oleh pemerintah, itu adalah pendataannya. Di mana yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar itu sebetulnya kewajiban utama yang harus dipenuhi adalah anak-anaknya. PKH, penerima PKH, anak-anaknya penerima Rastra ini yang didahulukan untuk mendapatkan itu. Betul, tapi ini bukan untuk biaya kuliah kan sebenarnya, karena kebutuhan kuliah. Jadi ini sebetulnya diberikan sejumlah uang tertentu yang diterima setahun apa 2 kali apa 3 kali setahun, itu dalam rangka membantu mereka untuk menutupi kesulitan-kesulitan mereka dalam rangka untuk kuliah atau dalam rangka untuk sekolah. Karena kan di tingkat ada SD, SMP, SMA. Oke, Mbak Oki sendiri boleh tidak ada peningkatan perbaikan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat Indonesia dengan adanya kartu Indonesia Sehat selama 4 tahun terakhir? Iya, paling tidak biaya kesehatan yang tadinya dibebankan kepada keluarga-keluarga tersebut, ini sekarang mereka sudah tidak memikirkan lagi mengenai biaya kesehatan. Dan bahkan dari penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi UI tersebut, ini kalau saya baca datanya, itu ternyata pada tahun 2015 keluarga-keluarga yang ternyata biasanya berhutang karena mereka harus membiayai kesehatannya, itu ternyata tahun 2015 ada 15,9 juta jiwa yang mereka udah nggak berhutang lagi.
tahun 2016 juga sekian belas juta jiwa yang tidak berhutang lagi. Artinya memang dengan adanya kartu ini, Pak Presiden betul-betul melihat bahwa yang harus ditolong itu adalah mereka-mereka yang rentan, dan mereka-mereka yang hampir miskin, begitu. Nah, kembali kepada kartu prakerja, ya. Tadi kan ada yang skilling, reskilling, dan upskilling. Yang reskilling itu biasanya orang yang di PHK, katakanlah ya. Kemudian mereka nganggur. Ya, maka mereka bisa mendapatkan kartu prakerja, mereka bisa mendapat uang, di mana uang itu dipakai untuk belajar dan untuk kebutuhan mereka juga selama mereka tidak bekerja. Jadi sebetulnya itu membantu mereka untuk jatuh miskin. Skilling dan upskilling. Kalau seandainya dari Mbak Oki, seberapa besar pengaruhnya terhadap dengan jumlah angka pengangguran? Misalkan pengangguran di kisaran 5,sekian% dari BPS, berapa besar yang akan membantu mereka untuk tidak menganggur? Saya nanti ke jawabannya setelah kita komersial. Kami akan segera kembali. Ya, masih membahas kartu-kartu sakti yang rencananya akan diluncurkan oleh calon Presiden Joko Widodo ya, jika terpilih pada 2019-2024. Masih bilangnya amin. Iya, membahas kartu prakerja ini menarik sekali Robert ya, karena kan kartu prakerja ini mengakomodir dari reskilling, skilling, dan juga upskilling. Tadi Mbak Oki baru menjelaskan reskilling seperti itu. Tadi pertanyaan saya adalah kalau seandainya nanti dengan kartu ini sekarang kan 5,34% data dari BPS tingkat pengangguran. Kalau tidak salah data dari Pandi dikonversi 7 juta orang masih menganggur. Dengan adanya pelatihan vokasi, berapa juta orang yang disasar sebenarnya dari program ini? Iya, begini. Kalau kita berbicara mengenai pengangguran, itu kan banyak unsur, banyak variabelnya, ya. Kalau kita mau menyoroti pada pekerjanya itu sendiri, bisa jadi pengangguran itu disebabkan karena memang para pekerja ini unskilled, ya, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Nah, dengan adanya kartu prakerja ini, tentu kita semua berharap bahwa ini bisa membuat para pekerja itu menjadi skilling, menjadi skill, ya. Dan ketika mereka menjadi skill, maka mereka bisa bekerja, bisa diterima pekerjaannya. Artinya tentu kita berharap dengan kartu prakerja ini tingkat pengangguran bisa lebih kecil lagi. Karena tadi pekerja-pekerjanya itu sudah cukup mempunyai keterampilan untuk bisa diserap oleh berarti porsi paling besar ada rescaling, membuat mereka tidak berketerampilan menjadi berketerampilan dibanding untuk apa? Scaling. Oke, tidak berketerampilan menjadi berketerampilan dibandingkan dengan upscaling yang sudah berketerampilan menjadi lebih berketerampilan. Berarti di sini ya? Iya, di scaling. Di scaling itu. Tapi kalau kita melihat program seperti itu sebetulnya kalau di program keluarga harapan ya Pak ya, di kartu itu sudah terakomodir ya Pak ya, di mana keluarga yang kemudian tidak bekerja, mereka ingin mendapatkan pekerjaan dengan membentuk jadi gini. Kalau di keluarga itu sebetulnya yang kita tingkatkan itu adalah pemberdayaan sosialnya, ya. Jadi ada namanya family development session, di mana pendamping itu mempertemukan keluarga-keluarga itu sebulan sekali, kemudian membicarakan hal-hal yang perlu untuk pemberdayaannya gitu loh. Jadi bagaimana pentingnya sekolah untuk anak. Jadi nggak spesifik seperti yang tadi. Ini lebih ke revolusi mental ya Pak ya? Ya, arahnya ke sana. Jadi supaya mereka tuh keluarga ini tuh dia menghargai yang namanya kesehatan seperti apa, pendidikan. Tahu ya, namanya pendidikan kalau dia tidak menghargai, dia nggak akan kirim anaknya sekolah. Dia bilang mendingan dia kerja di rumah atau di kebun supaya dapat uang langsung gitu loh. Dia ngapain harus sekolah gitu. Ini yang harus kita rubah cara berpikirnya. Jadi itulah yang dilaksanakan di program-program PK dan Kementerian Sosial ya. Jadi bagaimana revolusi mental tadi, merubah cara persepsi memandang persoalan gitu loh. Menurut Mbak Oki sudah cukup dengan adanya 3 kartu baru ini atau ada elemen lain yang belum tersentuh oleh kebijakan yang ada? Ya, sebetulnya sih rasanya sudah cukup ya, tapi saya masih ingin suatu saat mungkin Pak Jokowi bisa membuat kartu khusus perempuan. Gitu ya. Jadi fokusnya tuh di perempuan karena kan kesetaraan. Ini apakah perempuan prasejahtera, perempuan sejahtera atau perempuan yang mana disasar? Misalnya begini. Sekarang kan perempuan juga sudah banyak melakukan kegiatan berkoperasi, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kartu itu bisa membuat stimulus bagi perempuan untuk mereka mau berprestasi, untuk mereka mau bekerja selain mereka mempekerjakan pekerjaan rumah tangganya. Kayak tadi misalnya kartu prakerja, ya, itu kan ditujukan untuk pekerja yang belum pernah kerja, pekerja yang PHK, ya, dan pekerja yang ingin naik tingkat gitu. Nah kalau misalnya ada kartu perempuan yang belum pernah kerja, khusus perempuan begitu. Karena kan Pak Jokowi kan sangat menghargai perempuan ya. Ada 8 menteri perempuan di kabinet sekarang, itu perempuan paling banyak. Tapi gitu terlepas dari itu sebetulnya perlu saya sampaikan bahwa semua targeting Kementerian Sosial yang menerima bansos itu namanya di rekening itu nama ibu, nama perempuan. Kenapa? Nah, jadi
ada dari survei nyata bahwa ibu-ibu ini yang memegang kendali untuk mengatur keluarga terutama untuk belanja, pengeluaran untuk anak-anaknya gitu loh. Nah ini lebih percaya, makanya ibunya. Itu Indonesia banget Pak, makanya Menteri Keuangan kita juga perempuan. Ya kan, lebih jago ngitungnya katanya. Jadi keluarga yang terdaftar itu semuanya perempuan, kecuali ada bapak itu kalau single parent yang tidak ada ibunya di situ. Jadi itu juga 99 bagian dari sebenarnya taktik ya dari Kementerian Sosial untuk kemudian memberikan porsi pada peran-peran yang ada di rumah tangga. Otomatis. Karena dia kan yang tahu persis memang. Betul. Pak Andi, sejauh ini dengan program yang sudah berjalan hingga 2019 begitu ya mengenai bantuan pangan non tunai. Kalau kita lihat nanti mungkin kalau Presiden terpilih lagi, amin jadi kartu sembako gitu. Apa saja sih yang diinginkan masyarakat dari hasil terjun ke lapangan yang kemudian ingin diakomodir nih untuk kedepannya seperti apa? Alokasi lebih besar nanti? Jadi pertama, tentu kalau alokasi lebih besar tentu iya. Tapi pertama adalah mereka menginginkan itu ketepatan sasaran. Gitu loh. Dan ini yang kita lakukan terus-menerus dengan sistem kartu, dengan sistem pendataan yang sekarang kita punya, itu alhamdulillah itu yang ketepatan sasaran. Kemudian ketepatan mutu, dia pengen mutu bahan yang dia terima, pangan, itu bagus gitu loh tentunya kan. Nah dengan diberikannya sistem bahwa dia yang mengendalikan, uang diberikan kepada dia untuk belanja, otomatis kalau barangnya nggak bagus dia nggak beli dong, gitu loh. Jadi tidak lagi seperti dulu bahwa diserahin ratre kamu harus terima gitu, nggak. Jadi dia diberikan kesempatan untuk memilih produk. Apakah dia misalnya, oh saat ini saya nggak butuh beras banyak karena saya di rumah ada dari kampung, saya butuhnya telur, boleh. Tapi kan tepat sasaran ini kemudian menjadi masalah ya Pak, karena kan orang bergerak naik dan turun, kelas sosialnya bergerak naik dan turun. Mungkin bulan ini mereka miskin, mungkin 3 bulan kemudian. Justru itu sesuai dengan aturan yang ada, memang pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, mengupdate data mereka di wilayahnya, kabupaten kota itu gitu. Nah saya lanjutkan tadi, jadi ini memang sebetulnya apa yang disampaikan Pak Presiden untuk kartu sembako itu dari tahun lalu memang sudah beliau sampaikan supaya kami ini mulai mempersiapkan gitu loh. Jadi kami sudah mulai mempersiapkan bahwa apa sih sebetulnya yang bisa disinkronkan di situ supaya semakin efektif, supaya semakin tepat sasaran dan semakin bagus program. Kira-kira apa Pak? Udah ada bocorannya belum Pak? Selain beras dan telur. Minyak misalnya? Yang jelas yang saya bayangkan adalah penamaannya. Penamaannya betul. Jauh lebih mudah mengingatnya kartu sembako daripada kartu BPNT juga nggak ada ngerti ya, sembako murah. Kesalahan dengan ini nanti BNPT. Memang ini mesti banyak pihak ya Pak. Kesehatan juga harus disentuh, pendidikan disentuh, tenaga kerja disentuh. Dasar kan. Banyak sekali disentuh. Dasar masyarakat. Oke. Kita akan nantikan bagaimana nantinya. Senjata baru ya, kartu sakti baru, senjata baru dari program Pak Jokowi jika terpilih akan memperkuat dari program yang ada sehingga kemudian kesenjangan semakin turun, Gini rasio semakin rendah, betul ya Pak, Gini rasio semakin rendah, kemudian sumber daya semakin premium. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak.